Selamat sore semua. Apa kabar? Baik ya. Apalagi yang baru selesai ikut rekoleksi para petugas liturgi. Seharusnya lebih semangat ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu biasa yang ke-34 atau juga sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan itulah yang mengakhiri hari ini, hari Minggu ini kita mengakhiri perjalanan kita dalam tahun liturgi. Tahun liturgi B pada tahun ini. Hari raya Kristus, hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, merupakan puncak dari perjalanan tahun liturgi. Minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi gereja yang baru yang diawali dengan masa Advent, masa penantian, persiapan akan kedatangan kelahiran Sang Immanuel Allah beserta kita. Tahun liturgi gereja adalah sebuah perjalanan persiaran umat beriman untuk merayakan peristiwa-peristiwa hidup Yesus sejak ia dikandung hingga kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan puncak dari itu adalah Kristus Raja semesta alam yang kita rayakan pada hari ini. Tahun liturgi gereja adalah sebuah pedagogi iman di mana umat dibimbing oleh gereja untuk merenungkan imannya akan Yesus Kristus sejak ia dikandung, melewati masa-masa penting dalam kehidupan Yesus, teristimewa penebusannya, kenaikannya ke surga sebagai lambang pengharapan kita juga, dan juga kedatangannya sebagai Raja semesta alam. Dan dalam kesempatan ini kita mendengarkan bacaan Injil yang menarik untuk kita renungkan bersama dalam konteks Yesus Kristus, Raja semesta alam yang kita rayakan pada hari ini. Kalau kita mengikuti tahun liturgi gereja, itu sebenarnya mau mengungkapkan perjalanan persiaran dari seorang beriman sendiri yang berawal bertitik tolak dari Yesus sendiri dan kemudian berpuncak pada Kristus sendiri, di mana orang akan datang akhir hidupnya mengakui bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Jadi tahun liturgi gereja itu sebenarnya menggambarkan bagaimana persiaran hidup kita bersama Yesus hingga akhirnya kembali kepada Tuhan sendiri, dari Alfa sampai Omega dalam Kristus sendiri. Dan itu dilambangkan sebenarnya dalam tahun liturgi gereja. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Santo Agustinus bahwa Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami akan gelisah sebelum beristirahat dalam Engkau. Dan itulah menggambarkan perjalanan hidup seseorang dalam tahun liturgi. Seperti Yesus yang dikandung, lahir, besar, mengalami banyak pengalaman, peristiwa dalam hidupnya, dan kemudian wafat menebus kita, bangkit dan jaya, dan kembali sebagai Raja semesta alam. Dan menarik bahwa perjalanan hidup kita pada akhirnya sampai juga pada apa yang ditanyakan oleh Pilatus, dialog antara Pilatus dan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil. Dalam drama penyaliban Yesus pada pengadilan Pilatus bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus tidak langsung menjawab bahwa ya atau tidak, tetapi dia kemudian mengatakan kepada Pilatus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Pertanyaan ini juga akan ditanyakan kepada kita juga. Akhirnya seluruh perjalanan hidup kita, mulai dari pembaptisan sampai nanti saat kita menyelesaikan persiaran kita di dunia ini, satu saja pertanyaan yang kita renungkan, apakah Yesus sungguh-sungguh Raja atas hidup kita? Dan itu bukan berasal dari apa kata orang,
tetapi apa yang kita alami, kita rasakan berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan persiaran hidup kita. Untuk itu dalam peristiwa yang lain dari Injil, sesudah Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Tuhan kemudian bertanya, kalau begitu menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Perjalanan kita dalam tahun liturgi sebenarnya menggumuli pertanyaan yang sama. Apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Raja dalam hidup kita atau tidak? Dan jawaban atas itu adalah sebuah pengalaman hidup kita, bukan karena kata orang, tetapi menuntut dari kita sebuah jawaban yang berasal dari pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus sendiri. Dalam segala suka dan duka pengalaman hidup kita, akhirnya sesudah kita menutup mata, Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah aku sungguh-sungguh Raja atasmu, ataukah ada raja-raja yang lain? Saudara-saudari yang terkasih, jawaban atas pertanyaan Yesus ini adalah sebuah perjalanan pencarian kita masing-masing. Dan itu tak jarang banyak kesulitan yang kita alami. Karena hanya bisa mengenal dan mengalami Tuhan dalam pengalaman hidup kita, di tengah segala kesibukan kita tidaklah mudah. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang psikolog dari Amerika bernama Rollo May. Dia psikolog kelahiran Ohio tahun 1909 dan kemudian meninggal pada tahun 1994. Pada tahun 60-an dia meramalkan bahwa nanti ada satu masa di mana orang muda itu dengan sangat gampang untuk menemukan jawaban-jawaban atas dunia di luar dirinya, dunia eksternal di luar dirinya lewat bantuan teknologi. Ada masa di mana orang muda akan menemukan jawaban atas seluruh dunia di luar dirinya berkat kemajuan teknologi. Dan itu kemudian memberikan bagi mereka sebuah kegelisahan yang hebat. Kegelisahan yang pertama adalah orang tidak lagi menemukan ruang untuk sebuah misteri dalam kehidupannya. Semua hal sudah dijawab, sehingga tidak ada ruang untuk misteri dalam seluruh kehidupannya. Sehingga orang kehilangan rasa takjub, wondering akan alam, bahkan dirinya sendiri. Sehingga ia mengalami kegelisahan. Dan yang kedua, orang gelisah karena ia tidak mampu mendengarkan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Kita bisa melihat bahwa orang lebih suka kesibukan dan keramaian. Orang sulit untuk duduk dan tenang, untuk mendengarkan dirinya. Orang itu menderita kalau kehabisan kuota daripada dia kelaparan. Karena seolah-olah dia kehilangan hubungannya dengan orang lain, dengan alam. Dan saya kira apa yang diramalkan oleh psikolog Rollo May tadi sedang dihadapi oleh dunia dewasa ini ketika orang kehilangan apa yang namanya ruang untuk misteri. Bahkan dalam iman, dalam gereja, ruang untuk misteri seolah-olah hilang. Dan orang gelisah untuk ketika masuk dalam sebuah keheningan. Tetapi jawaban atas siapakah Yesus, apakah Yesus sungguh Raja dalam hidup kita, membutuhkan ruang untuk misteri di sana, di mana kita mampu untuk menemukan kehadiran Allah, misteri kehadiran Allah dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang kadang biasa-biasa saja. Bahkan juga dalam pengalaman-pengalaman kegagalan, pengalaman-pengalaman hilang harapan, pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman pergumulan dalam kesetiaan, dalam janji perkawinan. Ketika orang tidak mampu untuk menemukan misteri kehadiran Allah, jawaban atas apakah Yesus sungguh Allah dalam hidup kita kemudian menjadi sulit. Apalagi kita kehilangan ketidakmampuan untuk tinggal mendengarkan suara Tuhan,
dalam diri kita. Maka mari semoga tahun liturgi gereja yang kita akhiri dan masuki minggu depan akan membantu kita untuk menangkap, menyadari misteri kehadiran Allah dalam peristiwa kehidupan kita, dalam seluruh pengalaman hidup kita. Tahun liturgi sebagai pedagogi iman akan membantu kita bersama bergumul dengan pertanyaan, apakah Yesus sungguh Allah dalam hidup kita? Bukan karena kata orang, bukan karena kata influencer, bukan karena kata media, tetapi karena pengalaman hidup kita sendiri bersama Tuhan. Seperti para murid, Petrus mewakili para murid mengatakan, engkaulah Mesias, sebagai jawaban pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Semoga kita juga sama seperti Petrus, pada akhirnya mampu menemukan jawaban itu lewat perjalanan hidup kita bersama Tuhan selama tahun liturgi yang akan kita masuki pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.